Recording belum? Oke, udah recording ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama-tama saya ucapkan mohon maaf ya, karena beberapa kali saya hanya bisa share materi. Ini kemungkinan saya harus sampaikan beberapa materi ya, mungkin 2 materi yang sudah saya share. Kemudian nanti saya kasih 1 tugas, kemudian sambil saya kasih share materi lagi. Jadi ini pengganti yang kemarin, sehingga nanti untuk hari Selasa besok tetap ada kuliah. Ya. Selasa besok tetap ada kuliah, ini pengganti yang kemarin. Ya. Oke. Terakhir kan, semoga nggak lupa ya, semoga nggak lupa. Terakhir kan saya menjelaskan terkait dengan linear programming ya, tapi menggunakan apa? Grafik gitu ya? Ya, Pak. Ya, grafik. Oke. Setelah itu kan ada materi terkait menggunakan Excel ya. Sudah dicoba belum Excel? Sudah, Pak. Sudah. Bisa, ada masalah nggak? Ada masalah nggak waktu menggunakan Excel? Halo? Ini yang linear kan ya, Pak ya? Nah, linear ya. Enggak, Pak. Nggak ada ya. Oke. Itu pakai apa? Solver ya? Saya share sekilas ya. Solver. Itu yang otomatis itu kan ya, Pak ya? Ya, yang otomatis, benar. Nah, jadi kalau teman-teman pakai Excel, dipastikan ada ini solver nih, ya, solver nih. Nah, ini loh, ini solver. Nah, solver ini gimana Pak cara nambahnya? Cara nambah solver itu ya pakai add-on-nya ya, di option sini. Nah, ini option. Kemudian add-in, sorry, add-in. Nah, ini solver add-in ya. Semua ada biasanya. Itu bawaannya dari Microsoft Excel ya, Microsoft Excel. Kita bisa pakai namanya solver ini. Solver ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan linear programming yang grafik kemarin. Itu tapi dengan Excel ya, dengan Excel. Sehingga kalau teman-teman kelemahannya grafik kemarin apa? Apa kelemahannya kalau pakai grafik? Mas Fufatul apa coba? Mas Fufatul ada? Mas Fufatul? Ya. Rizal Abdan ada, Rizal Wadani. Siapa itu? Ya Mas Fufatul ya boleh. Sebentar Pak, sebentar. Oh ya sebentar. Saya mau membuka materinya lagi dulu. Oh gitu ya wes. Ya. Ya lupa ya takutnya ya. Apa kelemahannya kalau pakai grafik? Menentukan titik-titiknya itu, Pak. Menentukan titik-titiknya yang lain. Yang lain, coba sambil nunggu Mas Fatul, yang lain. Partisipannya satu. Oke, saya lihat dulu. Kevin ada, Kevin. Kevin. Ada. Aulia Cahya ada. Oh, ini Agung. Apa Agung? Agung Susilo. Oh. Apa Mas Agung? Ada pendapat. Kelemahannya kalau pakai grafik apa?
Oh, Kevin ada, Kevin. Benar Pak, jaringannya putus-putus Pak. Oh, putus-putus. Oke. Iya. Siapa ya? Mas Sufatul sudah bisa? Tidak apa-apa, salah ya. Untuk Selasa besok, pastikan aman ya jaringannya ya. Saya suruh nyalakan kameranya ya untuk Selasa besok ya. Jadi biar diskusinya efektif ya untuk Selasa besok. Kalau ini kan tambahan. Atau Dwi Rahmadini. Dwi Rahmadini ada? Ada, Pak. Ya, kelemahannya apa kalau pakai grafik, Mbak? Kira-kira aja. Analisis toolpath, Pak. Analisis toolpath. Ini kan Excel toh. Bukan yang grafik maksud saya. Oh. Kelemahannya apa kalau pakai grafik itu? Kan materi terakhir saya kan baru grafik toh, belum Excel. Kelemahannya apa kalau pakai grafik kemarin? Kelemahan, kesulitan. Oh, kelemahan. Belum tahu. Belum tahu saya, Pak. Sebentar, saya refresh dulu. Simplex itu ngapain? Linear programming itu ngapain coba? Mbak Dwi nggak apa-apa. Linear programming itu ngapain sih? Guys, aman. Duh, Untuk menentukan nilai Z-nya, Pak. Nilai Z-nya? Iya. Apa itu? Maksimum atau minimum toh? Iya, bisa maksimum Ya. atau minimum. Dari batasan, ada batasan ya? Iya. Ada batasan ya. Jadi kita punya batasan-batasan. Kita harus menentukan namanya objective function ya, fungsi objektif yaitu Z. Z itu adalah fungsi objektif di mana ada variabel-variabel yang menyusun fungsi objektif tersebut ya. Ada X1, X2 itu ya. Itu adalah variabelnya. Nah, di situ ada batasan-batasan ya, ada batasan-batasan. Kemarin solusinya adalah salah satu yang menggunakan grafik. Cuma batasan kalau grafik itu kira-kira apa? Hanya bisa digunakan untuk apa biasanya? Jadi grafik itu cuma bisa 2 variabel ya. Kalau teman-teman bikin grafik X1, X2 kan sumbu X-nya X1, sumbu Y-nya adalah X2. Misalnya ada 3 variabel ya. Misalnya yang kemarin kan ada crop quick, apa itu? Crop quick, terus super grow, misalnya ada satu lagi, fast grow misalnya. Nah, ada 3 variabel. Kalau kita bikin grafik, itu kan nanti jadi 3 dimensi toh, ya. Jadi kita bikin grafik, bentar, saya share aja, takutnya lu bingung nih. Nah ini loh nih, saya share. Nah ini kan kasus kemarin kan, ya. Ada X1, ada X2 ya. Sudah kelihatan ya PowerPoint-nya ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Nah, ada X1, ada X2. Di mana X1 itu adalah apa X1 ini? Crop quick ya. Super grow, X2 adalah crop quick ya. Ini kan harganya super grow, ini harganya crop quick ya. Jadi X1 itu adalah super grow, X2 adalah crop quick. Jadi kalau kita bikin grafik masih bisa ya. Tapi saat ada 3, misalnya variabel satu lagi X3 misalnya ya. 3 variabel ya. Maka kita kalau gambar grafik harus 3 dimensi, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z ya. Bisa jadi 4 variabel ya. 4 variabel. Jadi di linear programming itu nggak mesti cuma 2 gini. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 dan seterusnya ya, dan seterusnya. 1 bisa, kalau 1 nggak perlu pakai grafik bisa langsung diselesaikan ya. Langsung dijawab bisa kalau 1. Tapi kalau sudah 2 semakin kompleks 3, 4 dan sebagainya itu mulai sulit ya. Pak, apakah itu termasuk linear? Masih linear ya. Jadi linear kan garis lurus toh, garis lurus ya. Nah, itu meskipun kita itu 3 dimensi atau 4 dimensi masih bisa membentuk namanya garis
lurus itu ya, bisa membentuk garis lurus itu. Jadi nggak ada kuadrat-kuadratnya. Cuma variabelnya bisa lebih dari 1. Oke. Salah satu caranya adalah menggunakan Excel ya, menggunakan Excel di sini. Nah, di sini bisa menggunakan namanya solver add-in ini, solver add-in. Nah, saat kita pilih solver di sini, nah solver. Nah, kita akan menentukan namanya objective function ya, objective function. Ada objective function, ada variabel, ada namanya constraint. Ada namanya constraint. Ini sama seperti yang kita biasa kerjakan ya. Jadi kita harus menentukan mana objective function-nya, mana variabelnya, mana constraint-nya. Ya, makanya kalau kita bikin objective function, misalnya Z di sini ya, Z. Nah, kita mau maksimalkan Z. Z. Variabelnya apa? Kalau contohnya saya share screen aja semua ya. Saya kalau ganti-ganti. Nah, misalnya variabelnya adalah kayak gini contohnya 6x1 3x2. Berarti x1 itu adalah crop quick, x1 adalah super grow, x2 adalah crop quick. Berarti misalnya saya gini. Super grow crop quick. Kelihatan ya Excel saya ya? Kelihatan Excelnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Saya besarkan. Nah, super grow crop quick. Nah, ini adalah 0, ini adalah 0 misalnya. Oke, ini saya jadikan satu aja mat Z. Rumusnya objective function-nya apa? Kita lihat di sini. 6x1 plus 3x2. 6 dikali x1. X1 mana ini? Ditambah 3 dikali x2. Ini namanya adalah objective function ya di atas ini. Jadi bukan x1, x2, ini B2 dan B3. Karena variabel kita adalah B2 dan B3. Nah, saat kita bikin solver, berarti objective function-nya mana? Ya ini objective function. Nah, ini objective function. Karena ini di sini ada rumusnya ini. Nah, ini function-nya. Variabelnya mana? Variabelnya kan super grow sama crop quick ini. Nah, ini di blok 2 ya. Tinggal kita nambahi constraint-nya. Bentuk constraint-nya harus sama seperti ada kurang dari, lebih besar. Jadi kalau kita nambah constraint, nah ini ada tandanya nih. Ada kurang dari, sama dengan, ada sama dengan, ada lebih besar, sama dengan. Ya, jadi ada 2 ini. Kalau saya contohkan satu. Misalnya constraint-nya apa di sini? Di PowerPoint. 2x1 plus 4x2 lebih besar 16. Lebih besar sama dengan 16. Oke. Batasan 1. Constraint 1. Apa? Kita lihat PowerPoint-nya. 2x1 plus 4x2. 2 dikali x1-nya kan ini. Nah, ditambah 4 dikali x2-nya yang B3 ya. Kurang dari sama dengan berapa batasannya ini? Lebih besar sama dengan 16, sorry. Lebih besar sama dengan 16. Nanti kalau saya bikin solver, nah ini objective function-nya, ini changing variabelnya, saya punya constraint, ini harus lebih besar sama dengan ini. Jadi yang di sini itu harus lebih besar sama dengan 16. Jadi nilai B4 harus lebih besar sama dengan C4. Bisa seperti ini juga. Edit ya, change. Saya 16-nya saya tulis gini. Sorry. Nah, ini juga bisa. Jadi yang ada di sini harus lebih besar sama dengan 16. Ya. Tapi yang di sini rumus ya, sesuai dengan function yang ada di soalnya. Ya. Tambah satu lagi. 4x1 plus 3x2. Bisa nggak kalau gini? 4x1 ditambah 3 kali x2. Lebih besar sama dengan 24. Bisa nggak? Ini saya belum pernah nyoba kalau gini. Nah, nggak bisa nih.
Nggak bisa, nggak boleh kayak gini nih. Sama dengan coba. Nggak boleh. Jadi harus kita bikin rumusnya di luar dulu. Oke. Kita bikin constraint 2. Constraint 2 di sini. Apa ini? 4x1 plus 3x2 ya. 4x1 plus 3x2. 4 dikali x1 plus 3 dikali x2. Ini adalah berapa ini? 24 ya, 24. Ini saya biar nggak lupa aja, saya taruh sini. Oke, saya masuk ke solver lagi. Ini harus lebih besar sama dengan 24. Taruh sini boleh. Oke, kalau sudah, kita selesaikan dengan namanya simplex linear programming ya, simplex linear programming. Nah, ini apa, max apa min ini? Coba kita lihat soalnya. Oh, minimize ya. Berarti minimize, pilih yang minimize. Nah, akan keluar langsung jawabannya. Dia berubah sendiri nilainya. 0 sama 8. Oh, berarti super grow-nya 0, prop width-nya 8. Constraint 1 nilainya 32, constraint 2 nilainya 2. Oke. Jadi max Z-nya adalah 24 ya, karena ini 0, ini 8. Itu kalau kita pakai Excel ya, ini harus bisa ya, ini harus bisa. Template-nya nggak harus gini, bisa macam-macam ya, bisa macam-macam. Sudah di slide juga bisa. Ya. Yang penting kita paham maksudnya ya, yang penting kita paham maksudnya. Ini. Sampai sini ada pertanyaan terkait Excel. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, simplex itu adalah ada perhitungannya ya. Bagaimana kalau Excel kan langsung sudah jadi toh, algoritmanya seperti apa? Lah itu yang harus kita pelajari ya. Algoritmanya seperti apa itu yang harus kita pelajari. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam simplex linear programming itu langkah-langkahnya seperti apa? Itu seperti ini ya. Ada 8 langkah. Tapi ini iterasi ya, ini iterasi. Iterasi itu apa? Iterasi. Pengulangan, Pak. Pengulangan ya. Jadi ini di sini ada pengulangan nanti ya. Di sini ada pengulangan ya. Nah, ada 2 jenis variabel di sini, yaitu variabel yang basis variabel dan non basis variabel ya. Jadi di konsep linear programming atau di manajemen sains secara umum ya, itu ada namanya basis variabel dan non basis variabel. Basis variabel adalah variabel yang ada nilainya ya, yang punya nilai. Itu adalah basis variabel. Non basis variabel adalah variabel yang nilainya dianggap 0 terlebih dahulu ya. Variabel yang nilainya dianggap 0 terlebih dahulu. Jadi kayak X1, X2 ini loh. Waktu kita bikin Excel, coba ini saya share mana ini. Oke. Awalnya kan saya bikin 00 nih. Nah, 00. Nah, ini namanya adalah basis variabel. Non basis variabel kan di set 0 kan. Kita nggak tahu nilainya berapa kan. Ini kita set 0 yaitu adalah non basis variabel ya, non basis variabel. Basis variabel itu biasanya S-nya sisa ya. Sisa apa bahasa ininya apa? Select atau select ya. Jadi kalau ini kan 16, berarti ini sama dengan ini dikurangi ini. Nah, ini. Saat ini 0, ini namanya select nih. Select. S atau select. Sisa ya. Ini 8 kan. Nah, ini kan kelebihan 16 toh. Kelebihan 16, 24-nya pas 0 ya. Select. Select itu adalah perhitungan kelebihan atau sisa. Jadi kalau kayak kita pekerja kemarin, pekerjanya sisa 2 jam nggak kepake. Lah itu adalah, tapi keuntungannya maksimal ya, keuntungannya maksimal. Saat ini di set 00, nah ini punya nilai pasti. Nah, ini adalah basis variabel, ini adalah non basis variabel ya. Jadi di situ. Ini harus paham ya, karena dipakai terus nih. Basis sama non basis variabel, yaitu istilah-istilah terlebih dahulu. Oke.
Pertama, teman-teman harus bisa membentuk seperti ini dulu, ya. Maksima sini ya, saya besarkan aja. Nah, ini. Maksima Z. Nah. Maksima Z sama dengan 40X1 plus 50X2. Ya, ini harus bisa bentuk ini dulu. Ya, bentuk ini dulu. Nah, setelah bisa teman-teman membentuk ini, teman-teman harus membentuk tabel ya, di mana tabel itu nanti ada variabel basis sama non basisnya. Ya, ada variabel basis sama non basisnya. Seperti apa? Jadi seperti ini tabelnya. Nah ini, sorry, dirubah dulu fungsinya seperti ini. Jadi ada 0S1, 0S2, 0S3. Ini select namanya. Jadi ini harus dibikin sama dengan, ya. Harus dibikin menjadi sama dengan. Ini kan kurang dari sama dengan nih. Contohnya ya, kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan ini harus menjadi sama dengan. Caranya gimana untuk menjadi sama dengan? Itu ditambah satu variabel namanya S. Jadi gini konsepnya. Ini kan kurang dari sama dengan nih. Ini beda soal nih. Ini beda soal. Kita pakai soal yang mana nih? Oh sorry, kita pakai soal yang ini ya. Kita pakai soal yang ini. Jadi 3X1 plus 5X2 kurang dari sama dengan 150. Ya. Kurang dari sama dengan 150. Jadi bukan ini loh soalnya. Beda nih ya. Ini beda. Kok bingung nanti ini kok berbeda Pak angkanya? Ya ini beda soal. Kita nggak pakai soal yang ini. Kita pakai soal contoh yang di soal ini adalah 3X1 plus 5X2 kurang dari sama dengan 150 ya, kurang dari sama dengan 150. Nah, jadi di sini ini nah nilainya ini tuh kurang dari sama dengan 50. Contohnya berapa? Kalau nilai kurang dari 150 itu? 149. Ya, 149, 130, atau 150 ya. Nah, biar sama dengan 150, maka kan harus digenepi. Ini kan biar genep, sama dengan itu kan genep. Genep itu pas ya. Biar pas 150. Kayak kita belanja tuh. Kita belanja habisnya cuma 130. Biar uang kita nggak kembali 100, uang kita 150 nih. Biar uang kita nggak kembali, berarti kita ngapain? Beli barang lagi, Pak. Beli barang lagi kan. Jadi nambahi, ngepasi ya. Ngepasi di mana 20.000 kan. Ngepasi namanya 20.000. Nah, ini ngepasinya itu di sini. Nah, kita bikin variabel baru lagi untuk ngepasi. Biar total di sini tambah ngepasinya ini menjadi 150.000 ya, 150.000. Lah Pak, kalau lebih besar sama dengan Pak, lebih besar sama dengan kan harus dikurangi kan berarti ya, dikurangi. Nanti itu yang di teknik M ya. Jadi kalau yang kita pakai, kalau ini dikurangi, itu namanya pakai teknik M namanya. Nanti yang slide selanjutnya. Tapi kalau ditambah seperti ini biasa ya, makanya kita belajar yang ditambah terlebih. Ini sama, ini kurang dari 20, dipasi biar menjadi 20. Nah, nilai X1 ini kan non basis, nah. Nilai X1 non basis, X2 non basis. Arti ini 0, ini 0. Berarti S1-nya berapa? 150, Pak. 150 ya. Jadi S1 ini adalah basis variabel, di mana nilainya adalah 150. S1 ya. S2 nanti ada, S3 juga nanti. Nah, di fungsi objektif dia nggak punya kedudukan ya. Nggak punya kedudukan, makanya ada variabelnya tapi dikalikan 0. Ya, ada variabelnya tapi dikalikan. Oke. Dari fungsi yang ada soal itu harus bisa dibentuk seperti ini. Bentuknya adalah sama dengan ya, bentuknya adalah sama. Nah, kita bentuk tabel seperti ini ya, tabel seperti ini, di mana kita punya namanya basis variabel, ini adalah basis variabel. Basis variabelnya yang ada adalah S1, S2 dan S3. Ya, S1, S2, S3. Tadi yang kita jelaskan sebelumnya nih. Nah, S1-nya adalah 150. S2-nya berapa nanti? S3-nya berapa? S2-nya kan berarti 20 loh. S3-nya 300. Nah,
S1, S2, S3 ini adalah basis variabel. Biasanya sejumlah constraint ya. Kalau constraint-nya 3 berarti basis variabelnya ada 3. Nah, ini ada 3. S1, S2, S3 ya. Ini ada nilainya adalah ini 150, 20, 300. Ini biar kita mudah aja karena kita nanti akan melakukan semacam eliminasi dan sebagainya itu loh ya. Eliminasi dan sebagainya sehingga untuk mempermudah kita pakai menggunakan tabel. Nah, ini adalah fungsi objektif, atas ini adalah fungsi objektif. Tinggal dipindah aja. 50x1, 40x2, 0s1, 0s2, 0s3. 50x1, 40x2, 0s1, 0s2, 0s3. Dari mana? Dari sini. Nah, ini loh. Yang atas ya, yang atas. Nah, untuk Z, nilai Z ini dipindah ruas sebelah kiri. Jadi atasnya ini dibalik. 50 jadi min 50, 40 jadi min 40, 0 min 0. 0 min 0 kan tetap 0 ya. 0 min 0 juga 0, 0 min 0 jadi 0. Ya, jadi begini. Ini adalah balikannya. Jadi semacam ini dipindah ruas. Ini kan ada Z gini ya. Ada Z. Z sama dengan kan. Nah. Semuanya dipindah ruas ke sana. Nah, dipindah ruas di sini. Jadi yang positif akan menjadi negatif. Yang positif. Kenapa dipindah ruas? Biar nanti hasilnya langsung ketahuan di sini nanti. Nah, biar nanti hasilnya akan langsung ketahuan di sini. Karena nilai Z sementara adalah 0. Jadi kita bentuk model sama semua seperti kayak gini loh. Nah, seperti kayak gini. Termasuk Z. Jadi Z-nya juga kita model seperti ini. Makanya nanti akan berubah menjadi Z minus 50x1. Nah, dan seterusnya. Sehingga nanti nilai Z adalah, pertamanya adalah 0. Ya. Ini kan sama dengan 0. Misalnya punya nilai di sini. Misalnya di sini plus 30. Ya berarti nilai Z-nya awalnya adalah 30, modal awal ini. Tapi kalau nggak ada modal awal ya mesti 0. Ya. Kalau nggak ada modal awal berarti mesti 0. Nah, ini yang akan kita pakai untuk kerja ya. Ini yang akan kita pakai untuk kerja. Tabel seperti ini yang akan digunakan untuk kerja. Jadi saat misalnya Excel itu belum ditemukan atau kita membentuk sebuah metode, kita ngembangkan ya. Metode linear programming versi saya misalnya. Nah, kita harus mengembangkan dari Excel, dari tabel seperti ini ya, tabel seperti ini. Tapi kalau kita cuma mau pakai ya kita pakai Excel aja ya. Pakai Excel kan nggak perlu tahu dalamnya toh. Tapi kalau SI ya lebih baik tahu dalamnya sedikit. Biar paham maksudnya itu apa ya, biar paham maksudnya itu. Oke. Seperti ini, kemudian kita masuk ke langkah-langkah lainnya. Langkah-langkahnya. Ini sudah ya. Ini sudah. Ini juga sudah. Sudah bentuk tabel. Nah, kita akan memilih namanya entering variable sama leaving variable ya. Jadi entering adalah variabel non basis akan menjadi basis. Leaving variabel basis akan menjadi non basis ya. Entering sama leaving ya. Jadi di sini ini kan ada variabel nih. Nah, dari 5 variabel ini akan ada satu yang menjadi namanya entering variabel. Di sini ada satu variabel yang akan menjadi leaving variabel. Jadi disubstitusi ya. Ada yang masuk, ada yang keluar ya. Ada yang masuk, ada yang keluar. Cara menentukan entering variabel adalah yang paling negatif di sininya. Di set sini. Nah. Cari yang paling negatif. Paling negatif ya, berarti negatif terbesar ya. Atau paling kecil angkanya. Tapi ya harus negatif. Kalau sudah positif semua berarti sudah selesai. Kalau masih ada negatif, berarti kita harus menjalankan iterasi terus ya. Pokoknya sampai di bawah ini positif semua. Jadi goalnya itu adalah mempositifkan yang ada di bawah sini. Nah, ini nggak boleh ada yang negatif, harus positif semua. Ya.
Di bawah sini nggak boleh ada yang negatif, harus positif semua. Nah, negatif yang paling besar atau bilangan terkecil, min 50 sama min 40 kan lebih minusan ini toh. Nah, ini adalah namanya entering variable. Mana? Nah, ini adalah namanya entering variable yang paling negatif. Jadi X1 ini adalah namanya entering variable. Nah, entering variable. Living variable dihitung berdasarkan dengan pembagiannya ini. Nah, ini. 150 dibagi 3. Berapa? 150 bagi 3, 50 ya. 20 dibagi 0 tak hingga, 300 dibagi 8, 37,5. Cari yang paling kecil. Nah, cari yang paling kecil. Jadi ada 50, ada tak hingga, ada 37,5. Negatif, positif, pokoknya cari yang paling kecil ya. Cari yang paling kecil. Oke. Jadi 37,5 ini adalah minus 50 ya. Ini adalah minus 50. Nah, ini adalah living variable. S3 ini adalah living variable. Jadi X1 ini adalah entering variable. S3 adalah living variable. Nanti X1 akan masuk di sini. Nah, nanti X1 akan masuk di sini. Jadi karena ini akan masuk ya, X1 akan masuk di sini. Jadi akan punya nilai nanti X1. Nanti akan punya nilai. Oke. Caranya gimana memasukkannya? Kita lihat tahapan selanjutnya. Setelah milih entering sama living. Pivot. Pivot sudah ada ya. Pivot itu adalah pertemuan antara entering dan living. Pasti ketemu. Berapa pivotnya ini? 8, Pak. 8 ya. Ini adalah pivot. Ya, ini adalah pivot. Pivotnya adalah 8. Ya. Langkah selanjutnya adalah membuat pivot menjadi 1. Harus 1 nilai pivot itu. Ya. Karena biar mudah dioperasikan dengan yang lain, pivot harus menjadi 1. Kira-kira caranya gimana biar jadi 1 ini? Dibagi 8. Bagi 8 ya. Jadi ini adalah sebuah persamaan. Jadi ini melekat ya. 8, 5, 0, 0, 1 ini melekat ya. Jadi harus kalau mau dibagi 1 ya jadi 1 ini berarti dibagi 8. Sebenarnya mirip sama eliminasi ya. Kalau eliminasi kan kita kalikan ya. Misalnya ada 3x1 dan 5x2 ya. 3-nya kali 5, 5-nya kali 3 toh. Nah, sama seperti itu sebenarnya. Tapi ini adalah kita mau jadikan 1 saja. Jadi biar nanti dimudah untuk dikalikan sama bentuk yang lain ya. Bentuk yang lain itu lebih mudah. Jadi ini mau kita rubah menjadi 1. Jadi 1 baris ini kita bagi 8 semua. 1 baris ini, living variable ini kita bagi 8 semua. Jadi ini adalah 8 per 8, 1. 5 per 8, 5 per 8, 1 per 8, 1 per 8, 300 per 8, 37,5. 75 per 2. Nah, ini masih S3 sebenarnya, belum S1 ya. Setelah itu kita harus mengenolkan ini. Nah. Entering variable harus 0 semua. Entering variable harus 0 semua. Ini sudah 0 ya, ini kan sudah 0. Ini nanti harus 0, ini juga harus 0. Cuma bedanya ya jangan dikali 0. Kalau dikali 0 kan habis semua di sini. Ya, ini kalau dikali 0 habis semua, makanya jangan dikali 0 ya. Caranya adalah dieliminasikan dengan yang satu ini, dengan yang entering variable. Living variable ya. Caranya adalah dieliminasikan dengan yang namanya living variable. Jadi biar ini 0, maka ini dikali berapa? Nanti kan saya kurangi nih, saya eliminasi ya. Dikali berapa? 3. 3 ya, dikali 3. Oke, nggak ada caranya ya. Ini dikali 3, 1 kali 3, 3. Ambil. Itu gimana nih? Nah, 1 dikali 3, 3. Ya, sorry. 5 per 8 kali 3, 15 per 8. 0 ya, 0 ya. 0, 0, 1/8, 3/8.
75 kali 3 berapa? 225 ya? 225 per 2. Oke, kali 3. Ini kita bantuan saja ya, bantuan saja. Oke. Nah, terus ini dikurangkan dengan ini, yang atas ini, yang variabel yang akan kita cari, kita kurangkan dengan namanya living variable. 3 min 3, 0. 5 ini berapa? 40 per 8 kan? 40 minus 15 berapa? 25. 25. 25 per 8 di sini berarti. 25 per 8. 1 minus 0, 1 ya. Karena mau 0 ini enak. 0 minus 0, 0. 0 minus 3 per 8. Minus 3 per 8. 150 minus 225 per 2. Ini 375 per 2 ya berarti. 75 per 2. Oke, nah. Nah, berubah nilainya. Nah, ini baru X1 masuk nih. Karena sudah berubah nilainya, X1 masuk. Nah. 0, 0, 25 per 8, 1, 0, min 3 per 8, 75 per 2. Begitu juga yang Z di bawah. Nah, ini harus dijadikan 0. Kalau nggak jadi 0, muter terus nanti ya. Jadi ini harus dijadikan 0. Ini juga, berarti dikali berapa kalau gini? Dikali minus 50 kan? Jangan dikali 50 ya, pokoknya ngalikannya sama dengan ini. Nah, ini berarti dikali minus 50 ya. Jadi minus 50. 5 per 8 kali minus 50, ya berarti 5 kali 5, 25. Minus 250 per 8. Dan seterusnya ya, hitung sendiri. Dan caranya jangan ini kurang ini ya. Jadi kita harus konsisten ya. Yang mau kita cari dikurangi dengan namanya living variable. Berarti minus 50 dikurangi dengan yang di sini. Jadi yang di sini dulu dikurangi dengan yang di sini. Min ketemu min kan plus nanti ya. Jadi jangan dikali 50 ya, jangan ditambah. Tetap minus 5. Jadinya seperti ini. Ini sudah selesai satu iterasi ya. Yang penting kita bisa menjalankan satu iterasi. Selanjutnya sama. Cari yang paling negatif. Cari yang paling negatif. Oh, ini yang paling negatif. Ini jadi apa berarti? Namanya apa? Enter variable. Entering variable ya, entering variable. Terus dibagi antara yang ini dengan yang ini. Nah, cari yang paling kecil. Nah, oh, yang paling kecil adalah 12. Berarti ini menjadi living variable. Ini adalah pivot ya, pivot. Nah, dikali pivot harus jadi 1. Nah, pivot dijadikan 1 ya. Terus setelah 1 ini teman-temannya harus menjadi 0. Ini harus jadi 0, ini harus jadi 0, ini harus jadi 0. Atas ini nggak usah ya, atas nggak usah. Ini cuma bantuan aja. Jadi atas nggak usah. Kerja kita yang di bawah sini. Ini jadi 0, jadi 0, jadi 0. Oke, saya lihat ya, langsung aja ya. 0, 0, 0. Oke. Masih ada yang negatif nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada yang negatif, berarti ini solusinya. X1-nya 30, X2-nya 12, Z-nya adalah 1980. Jadi Z-nya itu adalah 1980, X1-nya itu 30, X2-nya itu adalah 12. Di mana dia punya sisa di variabel kedua, yaitu 8. Ya, jadi S2 ada nilainya, yaitu 8. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ini basic linear programming ya, jadi harus paham. Nah, kelemahan dari linear programming itu ini. Linear ya, ini yang linear ya, bukan non-linear ya, linear. Jadi linear programming itu nggak akan bisa ketemu solusi double, multiple optimal solution ya. Misalnya ini akan maksimal saat X1-nya 30, X2-nya 12. Pak, bisa juga X1-nya 50, X2-nya 10 itu juga maksimal Pak, itu nggak bisa ya.
Karena grafik linear programming, kalau kita belajar yang kemarin grafik, kan grafiknya lurus tuh. Nah, pasti ketemu satu. Beda kalau grafiknya seperti ini. Yang di atas nih ya, saya bikin ya. Sorry, ini aja. Nah, ini kan non linear kan, jadi bisa ketemu dua. Nah, di sini sama di sini misalnya. Nah, tapi kalau linear mesti satu ya, jawabannya mesti satu. Itu adalah batasan dari linear programming ya, linear programming. Invisible problem ya, invisible problem itu adalah problem yang nggak ada solusinya. Jadi kalau kita lihat grafik, ini konsep dasar dari linear programming kan grafik nih. Nah, yang satu arsir ke sini. Nah, kita kemarin kan pakai arsir itu toh. Yang satu arsir ke atas. Nah, gini misalnya. Nggak ada yang ketemu arsir dua kali. Ya, nggak ada solusinya. Ya. Nggak ada solusinya. Jadi nggak bisa diselesaikan. Ya. Berapa maksimumnya, berapa minimumnya nggak akan bisa diselesaikan. Karena arsirannya nggak ada yang ketemu. Ya, arsirannya nggak ada yang ketemu. Ini konsep dasarnya. Ada lagi unbounded problem. Yaitu kalau misalnya suatu masalah itu nggak ada batasannya. Ya. Suatu masalah itu nggak ada batasannya. Misalnya, maksimum Z, di mana adalah harganya 30 misalnya, 30 X1. Nah, saya pakai satu variabel aja biar gampang. Batasannya adalah X1, batasan ya, constraint ya, lebih besar sama dengan 10. Nah, ini unbounded problem. Berarti kan X1 kan minimalnya 10 loh. 10 kali 30, 300. 11 kali 30, 330. Semakin besar ya. Semakin besar X kan semakin besar Z. Berapa X terbesar? Kan nggak terhingga, nggak ada batasannya. Akhirnya unbounded problem ya. Kayak kita mau bikin usaha misalnya. Kemarin ya, bikin namanya MOOC ya, MOOC. Tapi kita punya pekerjaan limited dengan waktu yang unlimited ya. Berapa keuntungan maksimal yang bisa didapat? Ya unlimited juga kan, karena nggak ada batasannya. Ya itu nggak ada batasannya. Jadi bisa jadi batasannya salah. Kalau batasannya salah itu menyebabkan an invisible problem sama an unbounded problem. Ya, kalau seperti ini an unbounded problem, karena nggak ada ketemunya. Ya nggak ada ketemunya. Kalau an invisible problem itu kayak gini. Ditambahi satu lagi batasan. Kurang dari sama dengan 5. Nah, ini kan dan. Jadi bilangan apa yang lebih besar 10 tapi kurang dari 5? Kan nggak ada kan? Lebih besar 10 kurang dari 5 nggak ada. Ya. Nggak ada. Ini akan menjadi benar saat ini seperti ini. Nah, lebih besar 10 kurang dari 15. Berarti angka maksimalnya adalah 15. Jawabannya adalah 15. Kalau satu variabel kan gampang. Jadi kalau kayak gini adalah jawabannya adalah 15 karena max. Karena itu adalah di linear programming. Sampai sini ada pertanyaan. Itu yang Gimana? Yang pakai tabel-tabel tadi. Kan itu kan tadi kan ngitung-ngitung pakai tabel ya, Pak ya. Ya, Pak. Ya. Ini kan manual gitu kan maksudnya ya, Pak ya. Ya, iya, Mas. Nah, terus? Nah, ini kan apa namanya? Langsung Excel kan ya, Pak ya. Kalau pengen langsung. Ya, kalau langsung Excel. Makanya ada 3 cara. Jadi pakai manual, pakai Excel, sama pakai grafik ya, grafik. Ya sebenarnya yang penting bisa Excel loh. Kecuali kalau kita mau mengembangkan metode ini ya, metode ini kita pakainya. Nanti di selanjutnya di perkuliahan teman-teman selanjutnya itu rata-rata itu sudah ada toolsnya ya, sudah ada toolsnya. Tapi bagaimana teman-teman menggunakan tools tersebut ya. Juga diajari juga bagaimana kayak misalnya di data mining ya atau di sistem cerdas itu sudah ada caranya. Jadi nggak ada ngitung manual pun sebenarnya nggak perlu dipelajari karena sudah ada caranya, sudah ada aplikasinya kan, sudah ada aplikasinya. Cuma
Kita perlu tahu cara hitung manual karena suatu saat misalnya kita mau mengembangkan sebuah metode misalnya. Sebuah metode, misalnya dengan menambah satu batasan di sini, saya membuat satu variabel bantuan, itu akan mempermudah proses dari linear programming. Kita simulasikan pakai cara tabel seperti ini, nanti di Excel bisa lebih dioptimasi lagi. Jadi kayak gitu. Makanya kita belajar caranya biar optimal ya, biar lebih optimal. Siapa tahu kita mengembangkan metode yang ada di dalam sini, ya, yang ada di dalam. Jadi kayak gitu. Karena belajar ya kita harus tahu ininya, tahu dalamnya. Ya. Cuma yang paling penting kita harus bisa pakai Excel juga, itu yang penting. Ya. Penting. Oke, gitu maksudnya ya Mas? Iya Pak. Ya, oke. Makanya kalau kita lihat di buku, mana ya? Bentar ya, saya share. Nah, di buku. Ini rata-rata dia nyontohannya pakai Excel. Oh, kan pakai Excel kan? Oh, ada yang pakai grafik juga ya. Nah, pakai Excel. Tapi bagaimana kita mengartikan dari Excel? Ini pakai grafik ya. Yang penting grafik itu adalah basicnya. Kita tahu seperti apa linear programming ya. Itu memahaminya menggunakan grafik. Setelah itu pakai Excel. Ya. Tapi kalau di buku satunya, di buku yang satunya yang saya kan ada 2 buku tuh. Itu caranya ada. Jadi membentuk tabelnya itu ada ya. Jadi biar tahu juga sih, biar tahu. Jadi makanya nggak terlalu banyak saya bahas ini, tapi yang penting teman-teman bisa tahu ya, yang penting teman-teman bisa tahu. Nanti yang akan Selasa minggu depan, Selasa ini ya, Selasa depan ini, itu adalah contoh-contoh dari linear programming. Nah ini bentuknya. Oh bisa digunakan untuk apa namanya product mix example, ya, jadi seperti ini. Ini contoh-contohnya. Solusinya pakai Excel ya nggak apa-apa. Tapi teman-teman harus tahu cara ngitungnya, standarnya ngitung ya. Cara ngitungnya seperti apa, biar teman-teman tahu di dalam Excel itu ngapain. Di dalam Excel itu apa yang dilakukan. Ya, itu adalah. Oke, jadi itu saya sampaikan sedikit yang teknik M ya, teknik M. Karena biar Selasa nanti fokus ke studi kasus ya. Selasa studi kasus. Setelah itu baru UTS ya. Jadi setelah Selasa belum UTS. Setelah Selasa itu baru saya kasih tugas untuk UTS, tugas ya, bentuknya tugas. Nah, kalau teknik M, saya sampaikan sedikit ya, nggak terlalu lama, cara ngitungnya sama, cuma bagaimana membentuk teknik M. Sudah keluar ya, PowerPoint-nya ya? Oh, belum? Ah, nih. Kalau max itu adalah entering variabelnya cari yang paling negatif, jadi negatif terbesar atau yang paling kecil nilainya. Iterasi berhenti saat Z sudah positif semua. Kalau min, cari yang paling positif. Kebalikannya, iterasi berhenti saat Z sudah negatif semua. Ya, itu perbedaan antara max dan min. Ya. Nah, max dan min. Ini max ya, contohnya max. Nah, ini loh. M ya, teknik M ya. Nah, kalau kurang dari sama dengan, itu kita nggak perlu nambahkan apa-apa. Ya. Kalau kurang dari sama dengan, itu kita tidak perlu nambahkan apa-apa. Tapi kalau lebih besar sama dengan, sama-sama dengan seperti ini kan sudah sama dengan nih. Nah, kalau nggak ada tambahan apa-apa, itu nggak bisa diselesaikan. Makanya ada nambahkan namanya M. Ya. M. M dan R. Nanti ada nambahkan M dan R. Contohnya, nih. Nah, ini. Kalau kita ketemu max itu di minus MR ya, MR. Minus MR. Tapi kalau ketemu min itu di plus MR. Mana ini? Nah, kalau max kita di variabel di belakangnya dikurang di minus MR. Kalau minus, kalau minimum di plus MR ya, MR. Nah, ini kan minus MR, MR1 ya. Kalau R-nya ada banyak ya berarti minus MR1, minus MR2 dan seterusnya ya. Tapi kalau misalnya plus yang ini minimum ya.
Kalau minimum kan berarti plus MR ya, berarti plus MR1, plus MR2 dan seterusnya. Ya, plus MR1, plus MR2 dan seterusnya. Nah ini sama kan, S1, S2 ya. Nah kalau sama dengan, itu ditambahi namanya R1. R bukan S ya, karena R ini adalah variabel bantu saja. R ini adalah variabel bantu. Karena kalau nggak ditambah ini nanti persamaan ini nggak bisa masuk ke dalam tabel. Karena nggak punya non basis variabel ya. Karena nggak punya basis variabel. Jadi perlu ditambahkan ini. Tapi karena ini nambah variabel, ini juga nambah variabel. Jadi minus MR1. Ya, minus MR1. Nah kalau ada lebih besar sama dengan, belum. Ada lebih besar sama dengan, saya pakai pulpen ya. Nah, misalnya saya punya variabel di sini. X1 lebih besar sama dengan 2. Nah, berarti X1 min S3 plus R2. Karena R1-nya punyanya ini kan. Nah, ini berarti R2. Sama dengan 2. Lah, gua hapus tadi. Enggak. Nanti tidak boleh lagi. Ya. Nah, jadi kayak gini. X1 min S3 plus R2. Jadi ditambahi R. Ya, ditambahi R. X1 min S3 plus R2. Tapi kalau S biasa nggak usah. Kalau kurang dari biasa nggak usah. Kurang dari atau kurang dari sama dengan nggak usah. Tapi kalau lebih besar atau sama dengan ditambahi namanya R. Mana tadi? Nah, ini loh. Min atau max jika bertemu lebih besar sama dengan atau sama dengan maka ditambah R. Kalau max nanti jadi min MR, kalau min jadi plus MR. Nah, ini jadi min MR. Kalau ini min, minimum berarti ini max, plus. Kalau max itu min, kalau min itu plus. Di sini plus MR. Nah, ini kita substitusi R1-nya. Dipindah ruas kan? Karena ini kan bantuan saya toh, nggak saya pakai ini. Ini saya nyontohkan aja. Saya nyontohkan kalau lebih besar sama dengan. Jadi min S plus R. Ya, min S plus. Oke. Nah, ini min MR1, ini plus R1 ya. Kalau ininya plus semua mesti ya, plus semua. Kalau yang minus sama plus itu yang di atas, di fungsi objektif ya, tergantung fungsi objektifnya. Oke. Nah, ini R1 18 dipindah ruas kan. R1 sama dengan 18 min 3X1 min 2X2. Ini disubstitusi ke dalam sini. Nah, sehingga variabel di atas ini nggak ada variabel R, adanya M. Nah, ini disubstitusi. Nah, jadi kayak gini. Nah, 3 plus 3M X1, 5 plus 2M X2, 0S1, 0S2. Ini S2. Ada 18M di sini. Nah, atau mau ditulis di sini dulu minus 18M. Ya, nggak apa-apa. Sama juga. Nah, kayak gini. Pindah ruas ya. Jadi ini pindah ruas ke kiri semua. Ini benar. M di sini bukan variabel ya posisinya. M di sini adalah sebuah nilai yang sangat besar. Asumsinya itu M ini adalah sebuah nilai yang sangat besar. Makanya M-nya ditaruh sini. Jadi dianggap sebagai modal awal. Ya. Kayak tadi saya nyontohkan 30 gitu loh. Ya. 30 kan sebuah angka, makanya taruh sini. Nah, M ini juga taruh sini. Karena M ini bukan variabel, makanya 3 saya kumpulkan sama 3M. Karena M bukan variabel. M itu adalah sebuah angka yang sangat besar. Ya. Asumsi ya saja, asumsi. M itu adalah sebuah angka yang sangat besar, angka bantuan. Nah, jadi kayak gini variabelnya keluarnya. Minus 3 min 3M minus Jadi kalau kita lihat minus ini kan minus ada di sini toh. Minus 3 min 3M. Minus 5 min 2M. Minus 0 0 ya, 0 0. Enggak usah.
minus 3 min 3M, minus 5 min 2M, 000 minus 18M. Ini max kasusnya. Nah, max. Cari yang paling negatif. Loh Pak, ini minus 3, ini minus 5, kan negatifan minus 5. Nah, M itu adalah nilai yang sangat besar. Ya. M itu adalah nilai yang sangat besar. Sehingga kalau cari yang paling negatif, itu selama masih ada M-nya yang negatif, itu berarti nilai yang sangat besar. Ya, nilai yang sangat besar. Jadi misalnya, di sini ada minus 3 plus 2M. Itu sudah bukan negatif lagi, itu positif. Ya. Karena M itu nilai yang sangat besar. Sehingga yang paling negatif itu adalah yang ada M-nya, di mana depannya paling negatif. Ini kan min 3M, min 2M kan. Besaran 3, ya, besaran 3 angkanya. Jadi yang paling negatif adalah yang ini. Kalau misalnya nggak ada M-nya semua, M-nya habis misalnya hilang, tapi ada minus 7, ya itu berarti yang dipilih. Ya. Itu yang paling dipilih. Jadi yang kalau cari yang ada M-nya, yang pakai M, itu cari yang paling negatif, yang ada M-nya dulu. Kalau sudah nggak ada yang M-nya yang negatif, berarti baru cari yang paling negatif. Ya, misalnya, saya punya nilai minus 3 plus 4M, misalnya. Nah, plus 4M. Terus saya punya minus 15, saya punya minus M. Yang paling negatif yang mana? Minus M. Minus Minus M, oke. Misalnya ini hilang nih, ini sudah menjadi 3M misalnya. Nah, yang paling negatif yang mana? Min 15. Min 15 ya, yang paling negatif adalah min 15. Kalau ini sudah menjadi misalnya 15 ya, positif. Berarti iterasi sudah selesai karena sudah positif semua. Nah, ini negatif, Pak. Tapi dia ditambahi 4M. M nilai yang sangat besar, berarti ini pasti jadi positif. Jadi itu konsepnya dari M. Makanya kalau minimum, kalau kita pakai kasus minimum ya, yang bikin dia positif itu adalah M-nya ini nanti. Jadi kalau minimum itu kan, nah kalau minimum itu kan entering variabel cari yang paling positif. Itu berarti positif yang ada M-nya, yang positif paling besar. Ya. Yang ada M-nya, yang positif paling besar. Berapapun minus di depannya, tapi kalau ada M-nya paling besar, itu adalah yang dipilih. Ya, itu adalah yang dipilih. Oke, jadi itu. Nah, ini caranya sama. Cuma ya jadi agak sulit aja karena ada hurufnya. Ya. Cari yang paling, ini kan entering variabel loh. Entering variabel, ini dibagi 4 bagi 1, 12 bagi 0, 18 bagi 3. Ya. Cari yang paling kecil. Oh, yang paling kecil ini 4. Berarti ini adalah living variable, ini adalah entering variable. Ini before. Nah, ini before. Okay. Dinolkan, ini dinolkan. Ini juga nolkan ya. Pak, caranya gini gimana, Pak? Cara menolkan ini. Ya, pokoknya dikalikan sama kayak ini. Ini min 3 min 3M, berarti ini dikalikan min 3 min 3M. Min 3 min 3M. Pokoknya caranya adalah sama ya. Jadi kalau kita pikir algoritma, itu pikiran kita harus sudah terstruktur ya. Caranya adalah dikalikan dengan yang mau dinolkan. Dikalikan dengan yang mau dinolkan. Berarti ini min 3, berapapun angka di sini, ini dikalikan dengan yang ada angka di sini pokoknya. Ya. Nah, ini kan angkanya ya. Ini semua dikali min 3 min 3M semua. Jadi ini 0, ini min 3 min 3M. Ini min 12. 4 kali 3 kan 12. Min 12M. Nah. Oke. Seperti langkah sebelumnya ya, algoritma ya. Jadi yang variabel yang di sini yang mau dinolkan, dikurangi dengan living variabelnya. Kurangi dengan yang ada di sini. Dikurangi ya, pasti dikurangi. Min 3 min 3M minus min 3 min 3M, ini 0 pasti kan? 0. Nah, gampang nih 0. Nah ini, min 5 min 2M dikurangi 0. Ya tetap ya, ini tetap. 0 dikurangi min 3 min 3M, berarti menjadi 3 plus 3M.
dan seterusnya ya, kita cek. Nah, kan jadi 3 plus 3M. Ini yang ini tetap kan, yang ini jadi 3 plus 3M. Sama caranya ya. Caranya sama, yang cuma pokoknya ada M-nya aja ya. Ada M-nya. Diteruskan. Ini kan sudah masuk nih variabelnya kan. Cari yang paling negatif lagi. Ini kan paling negatif. Ada min 2-nya. Cari caranya sama ya. Saya Nah, ini kan sudah semua positif toh. Tapi ini ada negatif di sini. Nah, ini yang dipilih. Nah, ini dipilih. Nah, ketemu. Ini jawabannya. Berarti nilai Z-nya adalah 36, X1-nya 2, X2-nya adalah 6. X2-nya adalah 6. Itu nggak usah flowchart. Jadi ini kalau pakai teknik M ya, teknik M. Teknik M ini hanya dipakai pada saat ini. Jadi diingat-ingat, teknik M itu dipakai pada saat ini. Karena kalau nggak dipakai nggak akan bisa selesai soalnya. Nah ini. Nah ini. Jika bertemu lebih besar sama dengan atau sama dengan, ya, itu baru pakai namanya teknik M. Baik maksimum atau minimum. Ya. Baik maksimum atau minimum, jika batasannya ketemu lebih besar sama dengan, dan sama dengan, maka dia pakai namanya teknik M, ya, teknik M. Kalau maksimum itu di minus M kali R, ini R besar ya. Nah, kalau minimum di plus M, R besar. R-nya sebanyak jumlah ininya. Kalau lebih besar sama dengannya ada 3, berarti R-nya nanti ada 3 ya. Plus MR1, plus MR2, plus MR3. M-nya 1 ya. M-nya 1, yang banyak R-nya ya. Jadi M itu bukan variabel ya. M itu adalah sebuah angka yang sangat besar, bukan variabel ya, bukan variabel. R itu variabel, M itu bukan variabel, hanya sebuah angka yang sangat besar ya, sebuah angka yang sangat besar. Nah, kalau kayak gini kan berarti 2x1 constraint-nya ya, 2x1 plus 4x2 lebih besar kan? Jadi ini kita lebih besar dari S. Makanya biar genep menjadi 16 dikurangi namanya. Dikurangi S1 ditambah R1. Oke. Sama dengan 16. Yang bawah juga sama lah. Yang atasnya Z-nya 6x ya, sorry, 6x1 ditambah 3x2 kalau minimum diapakan ini? Saya lupa. Kalau minimum itu berarti minimum ditambah MR, ditambah MR, ditambah MR, ditambah M R1. Oke, tambah M R1. Bawahnya 4x1 ditambah 3x2 4x1 tambah 3x2 minus S2 plus R2. Karena lebih besar sama dengan toh. Plus R2. Sama dengan 24. Nah, ini R-nya kan ada 2 nih. Berarti ini plus MR1 sama plus MR2. Langkah selanjutnya kita bikin R1 sama dengan, sama R2 sama dengan. Terus disubstitusi ke dalam sini. Ya, disubstitusi ke dalam sini. Jadi R-nya nanti hilang. Jadi R yang di atas ini nanti hilang karena disubstitusi sama yang ada di dalam bawah sini. Jadi kayak gini tadi. Nah ini kan, ini dimasukkan ke atas ini. Kalau R-nya ada 2, berarti dimasukkan 2 kali nanti. Nah,
Jadi gini. Jadi bentuknya nanti cuma ada M aja. Agak lebih ribet ya, agak lebih ribet. Cuma ya biar tahu aja ya, biar tahu saja. Karena kalau kita nggak tambahi M sama R itu nanti nggak bisa diselesaikan. Nggak bisa selesai. Ini teknik M ya namanya, teknik M. Sampai sini ada pertanyaan? Dicoba-coba dulu ya, coba-coba dulu. Nah ini saya kasih tugas ya, sudah jam 7 ya. Sudah jam 5, jam 7, 17. Saya kasih tugas ini ya. Nah ini. Ini beda-beda nanti setiap kelas ya. Sudah ke-share belum share screen-nya? Belum muncul, Pak. Muncul ya. Nah ini. Ini nanti kelas yang satu ini kelas apa nih? Saya lupa. Pokoknya nanti dilihat di kelasnya ya. Jadi sampai Rebo. Jadi nggak terlalu lama ini tugasnya. Minimal dengan metode hitung manual, metode hitung tabel itu loh ya. Bisa pakai Excel, maksudnya kita kotak-kotaknya itu boleh pakai Excel, mau tulis manual boleh, mau pakai PPT juga boleh ya. Pokoknya ada tabel dihitung ya, ada tabel dihitung. Kemudian tambah satu lagi metode, boleh pilih salah satu ini, Excel atau grafik. Dengan dua metode. Metode hitung. Yang nomor 2 adalah metode Excel atau grafik. Pilih salah satu. Yang dipilih salah satu Excel atau grafik ya. Yang ini adalah hitung. Ya. Kalau ini adalah Excel atau grafik. Ya. Boleh salah satu. Jadi hasilnya nomor 1 sama nomor 2 harus sama ya. Kalau nggak sama berarti nggak cocok ya. Kalau sama berarti benar ya. Ini sesuai dengan NIM kita di modulus. NIM-nya, NIM angka belakang itu loh ya. Jadi misalnya NIM-nya berapa nih? Ini saya aksen dulu. Nah, contohnya berapa NIM-nya? Contoh. Screen aja ya. Misalnya NIM-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Di modulus 4 berapa ini? Nah, ini ngitung kan? Hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5 bagi 4. 3086. Seperempat berarti 1 ya. Berarti ini modulus 4 sisanya adalah 1 ya. 0,25 atau berarti 1. Kalau saya 1 berarti saya ngerjakan nomor 38. Halaman 61 ya. Halaman 61 ke belakang pokoknya. Mana di sini ya. Ini halaman bukan halaman 61 ya. Pokoknya 61 ke belakang nih. Nomor berapa saya? Nomor 38. 38 itu berarti ini. Nah, ini. Ini berarti. Ini berarti saya. Ini. Halaman berapa ini? Nggak mesti halamannya 61 nggak? 61 itu halaman pertamanya itu. Ini halaman berapa ini? Saya cek. Halaman 64 ya, berarti halaman 61 sampai 65. Paham ya maksudnya ya? 61 sampai 65. Oke, ini untuk yang kelas B kayaknya ya, untuk kelas B. Untuk kelas A, ini Rabu ya, terakhir Rabu. Kelas A ini. Nomornya beda ya. Jadi dicek dulu, jangan sampai salah ngerjakan loh ya. Salah ngerjakan nggak saya hitung ya. Jadi sama di modulus 4, kalau hasilnya 0 berarti ngerjakan nomor 12, 1, 13, 2, 39, 3, 40. 12, 13, 39, 40.
Nah, kalau yang kelas B berapa tadi? 12, 13, 39, 40. Kalau kelas B 36, 38, 44, 48 ya. Jadi ada 8 soal. Dicek dulu NIM-nya di modulus 4 berapa. Dipilih satu soal ya. Pak, saya bingung modulusnya, Pak. Saya mau ngerjakan 44-nya, boleh. Ya. Kalau bingung modulusnya kerjakan 44-nya ya. Kalau bingung kelas berapa ya kerjakan 88-nya ya. Ya. Tapi kalau bisa dihitung ya dihitung aja ya. Yang saya nilai 1 soalnya ya, yang saya nilai 1. Ya, teman-teman ngerjakan 4 tetap saya nilai 1 ya, sesuai NIM-nya ini ya, sesuai NIM-nya ini. Oke. Jadi ada 2 loh ya yang dikerjakan. Mau hitung boleh, hitung harus ya, hitung harus. Yang satunya Excel atau grafik ya, Excel atau grafik. Jadi kalau hitung itu kirimkan apa? Bisa bentuknya PDF atau image ya. Saya instruksinya saya rubah aja deh, biar jelas. Kalau hitung itu boleh extensionnya adalah image, PDF, Excel, atau PPT atau doc. Bisa PPTX atau docx sama. Kalau ini adalah PDF, ini sama juga ini ya. Sama juga. Karena kalau Excel ya file Excel-nya ya. Kalau kita pakai grafik ya berarti pilih salah satu, mau image, PDF, Excel atau PPT. Excel ya. Kalau Excel harus Excel-nya loh ya. Excel-nya. Jadi saya lihat solvernya nanti seperti apa ya. Solvernya seperti apa. Paham sampai sini tugasnya? Paham nggak? Jadi harus menurut bukunya dulu ya. Ada yang mau ditanyakan sama tugasnya? Jangan di zip ya, jangan di zip. Zip saya harus download dulu soalnya, jangan di zip. Jadi ngupload 2 kali kan bisa tuh, ya ngupload 2 kali. Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada, Pak. Nggak ada ya, kita tutup aja ya, sudah lama juga nih kuliahnya. Jadi Selasa besok tetap kuliah ya, Selasa besok tetap kuliah, ini kan mengganti kemarin. Jadi untuk Selasa besok nanti kita akan lebih banyak studi kasus ya. Studi kasus bagaimana implementasi linear programming, sama satu lagi integer programming ya, integer programming sama implementasi dari linear programming. Kita tutup dengan doa, semoga yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya di kuliah tambahan ini. Semoga Selasa ini bisa jalan normal. Kalau bisa mungkin saya gabung ya. Kalau gabung bisa nggak kira-kira? Pagi gitu bisa? Ada kelas nggak yang kelas? Ada kelas, Pak. Sampai jam berapa biasanya? Kuliah apa itu? Sistem informasi manajemen. Oh, Pak Yusuf Amrozi. Iya. Ada kelas nggak? Ada Zoom-nya nggak? Ada, Pak. Sampai jam berapa biasanya? Sampai siang, Pak. Biasanya itu, Pak, sama bahas-bahas jurnal juga, Pak. Kan proyek UAS, Pak, nyicil-nyicil. Oh, gitu. Maksudnya tapi ada Zoom-nya? Sama Pak Yusuf Amrozi ada Zoom-nya nggak? Selalu, Pak. Soalnya kan presentasi, Pak. Oh, gitu. Kelompok, presentasi kelompok. Sampai jam siang itu jam berapa biasanya Zoom-nya itu? Bergantung itu, Pak, membahasnya, Pak. Kalau apa namanya, kadang ya selesai jam 10, kadang ya sampai jam 11 juga, Pak. Oke. Berarti kita mulai 10.30 aja ya. Nanti kalau yang itu nyusul nggak apa-apa. Jadi untuk hari Selasa kita gabung jadi satu kelas jam 10.30. Nanti mungkin sampai jam 12.30-an. Gitu ya. Untuk Selasa ya. Jadi kita gabung satu kelas, nanti saya umumkan di classroom deh. Saya umumkan di classroom. Semoga aja Pak Yusuf Amrozi itu.
Iya, Pak. Ya, semoga aja nggak lama nanti. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya akhiri kuliah pada hari ini.